Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia atau Menko Polhukam RI, Profesor Dr. Mahfud MD, menyebutkan salah satu rujukan dalam penetapan konstitusi dan hukum nasional bersumber dari rujukan keagamaan, terutama agama Islam. Hal itu disampaikan usai dirinya memberikan kuliah umum di acara Ngaji Konstitusi kepada para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada Senin 9 Januari 2023. Ia juga mengingatkan orang atau kelompok yang kerap membenturkan hukum Islam dengan hukum nasional disebabkan oleh keterbatasan literasi tentang konstruksi hukum yang ada di Indonesia. Ia melanjutkan, hukum-hukum yang bersumber dari nas keagamaan telah menjadi pijakan utama bagi seluruh sistem hukum nasional tanpa merubah ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga menurutnya di masa yang akan datang dalam penetapan hukum nasional harus lebih mengedepankan nas-nas keagamaan sebagai pijakan agar ketentraman dalam kehidupan bernegara bukan hanya didasari oleh kepatuhan semata terhadap aturan, melainkan berdasarkan moralitas keagamaan. Ini orang yang sering membenturkan hukum Islam dengan hukum nasional itu sebenarnya tidak mengerti bahwa asas-asas hukum Islam dan hukum nasional itu sebenarnya sumbernya sama. Terkadang orang itu alergi terhadap hukum Islam seakan-akan bertentangan dengan hukum nasional. Padahal salah satu sumber hukum nasional itu ya hukum Islam, salah satu sumbernya. Nah, dan Islam itu bisa menafasi seluruh perundang-undangan nasional tanpa harus mengubah ideologi negara, karena ideologi negara itu bisa diisi dengan nafas-nafas keagamaan yang kemudian disepakati oleh seluruh bangsa untuk menjadi aturan-aturan hukum. Misalnya undang-undang perkawinan, itu kan dasarnya kan hukum Islam, bahwa perkawinan sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Itu kan Islam yang kemudian dinasionalkan, diterima oleh semua agama lain, definisi seperti itu. Lalu ada kompilasi hukum Islam, ya, yang dulu bentuknya impres. Itu juga sekarang menjadi hukum nasional di dalam sengketa-sengketa keperdataan keluarga Islam atau sengketa antar golongan hukum, itu bisa juga berbagai asas. Jadi begini, pembagian hukum nasional ke depan itu harus banyak diwarnai nafas-nafas keagamaan agar hukum itu lebih manusiawi dan lebih tauhidi, lebih ilahiyah gitu. Sehingga ketentraman di dalam hidup bernegara itu juga bukan hanya tunduk pada aturan tetapi tunduk pada moral keagamaan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII tersebut juga mengisahkan hubungan dekatnya dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah sejak masih diasuh oleh Almarhum Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Ia berpesan agar seluruh masyarakat tetap komitmen dalam menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia dan berharap agar pesantren terus memberikan sumbangsih dalam menjaga persatuan Indonesia. Mengingat pesantren memiliki peran penting dalam proses berdirinya Republik ini. Saya kan kuliah umum aja, karena saya dosen, kemudian dulu sering ke sini. Saya tuh sejak mahasiswa sering ke sini, sejak tahun 81. Zamannya Kiai As'ad Syamsul Arifin masih sehat, sampai Muktamar dan Cibadan seperti saya sering ke sini sampai sekarang. Terus di sini ada Ma'had Ali ya. Sebab itu semua warga negara, semua kelompok-kelompok masyarakat itu boleh menyampaikan aspirasi apapun, menyatakan sikap apapun boleh, tetapi tetap dalam kerangka keutuhan ideologi dan keutuhan teritori serta kebersatuan kita sebagai bangsa. Dan pesantren itu bisa memberi sumbangan banyak terhadap kebersatuan bangsa ini. Karena dulu bangsa ini berdiri juga didorong, dibangun bersama-sama pesantren dan yang lain-lain kan gitu. Sudah ikutan membangun. Nah, kedepannya juga harus begitu agar bangsa ini aman dan tentram, tidak dimasuki oleh trans ideologi yang bisa merusak bangsa dan negara. Kita sudah punya ideologi Pancasila yang adaptif dan kompatibel dengan kehidupan pesantren. Maka pesantren makin maju kan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bangsa dan negara kita itu juga memang
sangat menghargai dan dihargai oleh pesantren, sehingga pesantrennya maju, negaranya maju. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rois Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, para pejabat Forkopimda dan jajaran pengurus PCNU setempat. TVNU melaporkan.